Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Biar pada pagi hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab Dia layak untuk dipuji, layak untuk ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Keagungan-Mu, haleluya. Mengatasi bumi, haleluya. Mengatasi bumi, haleluya. Nanti Bapak Gembala Sidang kita akan berdoa. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah ini. Memberkati setiap jemaat yang hadir, menolong mereka yang dalam kesusahan, dan memberikan kesembuhan pada yang sakit. Amin. Kuasa Tuhan nyata dalam ibadah ini dialami setiap jemaat, baik yang hadir secara onsite maupun mereka yang mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat untuk ibadah ini. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, saudara kasih dan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus hari ini, kuasa Tuhan hari tengah-tengah kita. Amin. Dan sekarang tiba saatnya kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Karena kuasa Tuhan hari ini sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa air Tuhan. Haleluya. Pendakwa kita oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan sekarang telah tiba bahwa kuasa Tuhan sangat dahsyat bagi kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang
oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Kita percaya oleh kuasa dan anak domba, Amin. iblis dikalahkan. Yes. Dan kita percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami sudah berada di pertengahan ibadah-Mu, Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah berikanlah kami hati yang tulus, yang ikhlas untuk memberikan apa yang kami punya dan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, yang akan melayani, mengedarkan kantong kolektor, berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dan Tuhan berkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kita akan pujian Allah sanggup apa yang tak pernah lihat mata, tapi dengan Tuhan sediakan bagi kita semua. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang buat kita semua. Kita akan dengan firman Tuhan, kita akan dengan pujian. Tuhan tahu, perhatikanlah bunga bakung di laut. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara,
Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan Saat ku perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menghormati firman. Perhatikanlah Haleluya, Yesus. Terima bunga kasih. bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Haleluya, Yesus. Oh. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan Yesus. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Yesus. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Glory. Engkau baik Tuhan, Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu bekerja pada kami. Haleluya, Yesus. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat Percaya Tuhan bekerja. saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu. Amin.
firman-Mu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan percaya. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kalau pada pagi hari ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami Bapak. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami Bapak. Yesus. Kasih-Mu tiada taranya tentunya buat kami. Kami juga berterima kasih Tuhan bahwa Bapak Gembala hari ini sudah sehat kembali. Bapak, biarlah kesehatannya Engkau pelihara Amin. menjadi berkat tentunya bagi orang lain. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga para pelayan-Mu. Bapak berkati satu persatu. Tambahkan apa yang menjadi kerinduan buat mereka Tuhan. Sehingga kehidupan mereka menjadi nyata dan menjadi berkat bagi orang lain Haleluya, tentunya. Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami orang berdosa. Ampunkan dosa dan kekurangan kami. Ketika Tuhan mengampuni dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mendengar firman Bapak, biarlah firman yang ditabur, bertumbuh dan bertumbuh Bapak, sehingga firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang membawa firman Tuhan. Kami percaya daulat-Mu ada dalam hidup mereka. Sehingga firman yang ditaburkan tidak sia-sia tapi bertumbuh Bapa. Berkati hamba-Mu dan keluarganya. Sehingga keluarganya pun hamba-Mu ini menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Ini doa. Ini sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara kasih dan Tuhan Yesus, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali ada di tempat ini. Gimana kabarnya? Baik. Yang ingat saya mungkin lupa juga karena udah lama gak kesini. Udah lama banget. Sejak keluar dari Tangerang langsung di Jakarta, langsung ke Batam. Mohon maaf kalau saya nggak tegur sapa. Sekali lagi shalom, puji Tuhan. Ya, Om sakit, saya juga sebenarnya kemarin agak drop, tapi karena sudah janji ke sini, mau nggak mau lah. Walaupun hujan badai, Bapak Ibu tetap datang kan? Ibadah, ya walaupun di depan nggak hujan sih, udah berapa lama ya nggak hujannya. Saya tambah nyesek karena di Jakarta memang. Kalau di Batam 2 hari, 3 hari hujan. Kemarin pernah seumur-umur di Batam banjir segini. Kayak tahun 2000 Jakarta banjir, Tomang, saya di Tomang tuh. Kemarin Batam banjir. Waduh, tapi puji Tuhan sih. Buat saya banjirnya jadi banjir berkat, amin. Mohon maaf kalau saya sedikit-sedikit batuk ya, tapi hari ini ada pesan khusus. Benar-benar pesan khusus karena saya sudah bawain ini, firman ini, sedikit pengajaran lah. Bukan ngajarin Bapak Ibu yang di tempat ini ya. Tetapi saya lihat di sini ya, yang melayani campur. Anak muda di depan, yang tadi persembahan selevel sama saya lah.
tua-tua. Terus yang doa, tadi mana Bapak yang doa? Pak, terima kasih doanya, puji Tuhan, luar biasa. Yang di belakang anak muda, saya senang sekali. Lagi pula saya cuma mau bilang gini sama Om, terima kasih saya sudah pernah melayani Tuhan di sini, jadi kaum muda di sini, dan Tuhan bawa saya lebih naik, lebih tinggi. Kalau saya mau cerita kesaksian, banyak sekali. Kesaksian saya bisa jadi buku. Karena entah dulu lah ya kesaksiannya ya. Kita buka dulu firman Tuhan. Udah gatel mau kasih kesaksian karena apa? Tuhan kita besar, amin. Aduh, saya merinding ini kalau saya bilang kesaksian. Ya, tapi kita buka dulu firman Tuhan ya. Kasih senyum dong sebelah kiri kanan. Colek dulu. Katakan kamu orang yang diberkati. Balas dong, kamu juga. Ya, yang dari sini ke sini semua diberkati, amin. Katakan haleluya. Tadi kita udah doakan ya, jadi langsung aja nggak usah doa lagi. Pertanyaan boleh ya, nanti jawabnya tunjuknya ke bawah aja. Sini siapa yang rajin berdoa, tunjuknya ke bawah. Ngomongnya sama Tuhan ya. Karena gini, doa itu buat orang Kristen adalah nafas hidup. Jadi kalau kita nafas cuman sekali-sekali, ya udah doanya sekali-sekali aja deh. Tapi kan enggak kan? Walaupun lagi batuk kayak saya gini tetap nafas. Artinya apa? Kita berdoa, kita berdoa. Jujur aja sama diri sendiri ya. Kita kan harus berdamai sama diri sendiri kan. Jujur aja. Kalau saat ini kita doanya masih kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Mulai hari ini kita sama-sama yuk gitu. Apalagi di gereja ini kita benar-benar diajarin. Saya sejak pemuda di sini, saya sering ikut Om berdoa. Ya, berdoanya suka terbalik. Ya Om ya. Sujud, tangan kita ada di bangku. Ngaduk ke sana. Ya. Itulah mulai hidup doa saya. Saya bilang sama Om saya juga mau begitu. Ya. Puji Tuhan kita ada di sini ya. Berapa orang, pokoknya pagi ini Bapak Ibu, teman-teman kebiasaan ngajar. Bapak Ibu kan teman-teman juga ada yang di belakang anak-anak muda. Pasti diberkati, amin. Nah, kebanyakan kita melakukan sesuatu bisnis, dagang, lalu kita baru berdoa, diakhiri dengan doa. Setelah itu Tuhan yang atur dah bisnis saya. Salah, harusnya kita mengawali segala sesuatu dengan doa. Tuhan, saya mau bisnis, saya mau kerja, saya mau ngelamar kerjaan Tuhan. Coba, kalau mau ngelamar kerjaan di sini semua mudah-mudahan udah pada pekerja ya. Tetapi jika ada yang mau melamar pekerjaan, pergi ke orang tua, izin, lalu berdoa, pasti dapat kerjaan. Saya kayak gitu. Kita praktekin apa yang Tuhan ajarin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, coba kita buka dulu langsung ke slide ketiga. Tadi saya mau kenalin, slide-nya ada ya. Tapi kita waktunya nggak panjang. Ada slide-nya? Buka slide yang pertama. Sebelum ini ada. Saya cuma mau kenalin ini istri saya. Ya. Kemana-mana pelayanan saya selalu bawa istri saya, nggak boleh sendiri. Ya, itu anak saya nggak kelihatan ya. Anak saya 3, 1, 2, 3, besar-besar semua. Yang agak rambutnya pendek itu yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua ini pastor, dia melayani Tuhan. Yang ketiga masih kuliah karena telat kuliah. Tetapi ini keluarga saya diberkati Tuhan mulai dari tempat ini.
Gitu. Saya pernah bawa istri saya juga ke sini dulu. Ya, Om juga ingat kok. Jadi pengalaman saya di gereja ini, tahu nggak sih dulu tempatnya nggak begini, pakai karpet yang panjang. Malam minggu saya ngepel di sini. Saya ngepel, ngelapin alat musik. Saya nggak bisa main musik, tapi foto saya di atas drum itu banyak sekali, buat nyombong. Lucu memang ya, artinya Tuhan bawa saya sampai seperti ini. Lanjut, kita punya judul hari ini, perbaharui mesbah, maksudnya kita harus memperbaiki jam-jam doa kita. Kita lanjut lagi. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa. Ya, amin ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud. Ya, Tuhan akan kembali merestorasi, memulihkan. Tapi dengan catatan kita mau. Siapa di sini yang mau direstorasi, dipulihkan jam-jam doanya? Puji Tuhan. Bahkan hidup kita dipulihkan. Amin. Apa itu restorasi ya? Di slide di depan ada. Restorasi Pondok Daud dimulai hari-hari ini sampai Tuhan datang. Jadi orang-orang Kristen yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus itu akan menerima restorasi, pemulihan Pondok Daud dalam hidupnya. Ya, kita tidak berbicara Pondok Daud secara harafiah, tetapi hidup kita ini adalah mesbah doa, mesbah Tuhan. Hidup kita adalah bait Allah. Ya, jadi siapa sih kita ini? Kita ini harus berkaca dan belajar dari Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Saya to the point aja di sini ya, karena sebentar saya mau kesaksian. Jadi saya beberapa ayat saya lewatin ya. Lanjut coba, saya mau lihat. Nah, kata Ibrani dalam perjanjian lama tentang pemulihan adalah shalom. Artinya mengembalikan sesuatu yang tercuri. Ya. Atau yang dipinjam, arti lain adalah membentuk kembali waktu-waktu kita yang hilang, yang selama ini kita lalai dalam berdoa, dalam melakukan segala sesuatu. Yoel 2 ayat 25 berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Mazmur 51 ayat 12 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi kita berharap dalam hidup kita jangan melakukan apa yang sudah lama kita lakukan, yaitu meninggalkan jam-jam doa kita. Tetapi pagi ini kita belajar sama-sama, firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Bukan hanya ke sana, tetapi ke sini. Gitu. Bisa membelah jiwa dan roh. Ya. Jadi kita harus menerima respon terhadap firman Tuhan yang benar adalah taat sama firman Tuhan. Kadang-kadang apalagi orang-orang yang jebolan dari pendidikan teologi, kalau ada pengkhotbah di depan lagi khotbah nih, dia di belakang, masih jagoan gue, semalam gue baca tuh firmannya. Padahal itu kita lagi ditegur sama Tuhan. Untung bangkunya jauh-jauh nih Om. Kalau deket nih istri dicolek, tuh denger tuh, atau suaminya.
Tuh denger. Gitu. Ini kenceng lagi. Ya, di sini nggak ada. Benar? Ya, nggak ada yang ya. Lanjut, slide selanjutnya. Ya, ini ada salah satu buku yang saya baca. Orang Kristen tidak mengenal sukacita sejati dan utuh selain sukacita keselamatan di dalam Tuhan. Sukacita saat mendapatkan dirinya kembali dipulihkan sama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan, Bukit Sion Family, ya belakangan kalau yang suka iseng-iseng lihat medsos, hati-hati ya. Tadi saya bersyukur sekali, lagi Om berdoa, jemaat langsung bilang, nyaut terakhirnya apa Om? Tuhan, dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Tahu nggak sih online itu bilang Tuhan Yesus bukan Juru Selamat? Ada, bahkan gembala-gembala hebat di Jakarta bilang Yesus tidak sederajat dengan Allah. Yesus bukan Juru Selamat. Jadi kalau pengakuan iman tadi itu kita harus terus. Itu adalah standar iman orang Kristen yang benar. Bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Gara-gara orang itu, banyak orang sekarang tersesat. Memang benar, akhir zaman sudah di depan mata. Kalau penggaris 30 cm, kita bukan di senti yang terakhir, tetapi sudah mau lewat. Itulah keadaan kita akhir zaman sekarang ini. Banyak Mesias palsu. Di Cina, itu sudah ada yang namanya Yesus Kristus perempuan. Ya nanti searching, tapi jangan sembarangan searching ya. Itu juga namanya Mesias palsu. Di Israel terakhir saya baca artikel yang terpercaya, sudah ada satu orang yang dianggap itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Karena perbuatannya mirip-mirip Tuhan Yesus. Tapi itu tetap namanya Mesias palsu. Karena buat kita Mesias kita sudah final. Siapa namanya? Yesus Kristus, amin. Jadi kita harus berhati-hati. Lanjut. Nah, ini poin yang saya mau bagikan. Sangat penting. Kenapa kita harus belajar dari Daud? Tabernacle of David. Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Ya, tenda lah ya. Di dalamnya ada tabut Allah, tabut perjanjian, dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Coba perhatikan ini. Di dalamnya jumlah pemuji 288 orang, setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Jadi kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ya, artinya ada 12, setiap kelompok ada 12 orang. 24 itu 24 jam. Setiap jam 12 orang memuji menyembah Tuhan. Bayangkan ya, siang dan malam. Kita doanya kapan? Makan pagi 3 kali Pak, bukan 2 kali. Makan siang sama ada yang 5 kali makan nih pasti. Jadi lebih banyak doanya. Enggak ya, di sini enggak ada. Jadi di Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, coba Bapak Ibu buka. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, ayo buka dulu, saya kasih kesempatan buka, saya minum ya. Yang sudah buka katakan ahem. Oh belum ini, belum semua. Ahem. Ayo baca satu yang B ya, mulai dari tentang Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai
seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 1 Samuel 13 ayat 14b mencatat, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, King James Version berkata, man after my own heart. Ya, di slide ada, dilihat, man after my own heart. Artinya setelah hatiku. Daud itu begitu spesial di hadapan Tuhan. Nah, kita kan mau belajar ya seperti Daud. Bahkan saya aminkan bahwa kita adalah Daud zaman sekarang. Amin. Artinya kalau man after my own heart itu setelah hatinya Tuhan di mana ya? Ceritanya anggaplah ini hatinya Tuhan. Kalau setelah di mana? Bukannya di luar, tetapi ada di, bayangkan, kita itu spesial di hadapan Tuhan. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Kalau tombak masuk, yang kena siapa dulu? Hatinya Tuhan dulu, baru kita. Begitunya kita dilindungi sama Tuhan. Begitunya kita disayang sama Tuhan. Artinya kita harus hidup berkenan sama Tuhan. Lalu Young Literature Translation berkata, a man according to my heart. Ya, arti Indonesia sesuai dengan hatiku. Siapa yang pernah dengar ada orang yang transparansi hati? Transparansi hati. Itu namanya apa? Cangkok ya. Kalau nggak sesuai, bisa nggak cocok, bisa lewat. Ya. Sesuai dengan hatiku kata Tuhan. Coba bayangkan kita ini cocok sama Tuhan. Cocok loh. Gitu. Ya begitu hebatnya kita harus hidup berkenan di hati Tuhan. Di hadapan Tuhan. Berdasarkan hal-hal tersebut, lanjut slide-nya. Ada? Bisa lanjut slide-nya. Nah, Yesaya 56 ayat 7 sampai 8. Mereka akan kubawa untuk kupulihkan, ya. Ini Tuhan yang berjanji. Ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan. Di rumah doaku, aku akan berkenan kepada korban-korban kebakaran, korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Jadi setiap kita berdoa, kita harus bawa korban. Ya, bukannya korban uang, apa ya. Korban tuh tahu nggak sih? Sesuatu yang perih kalau kita kasih, kan dipotong. Gitu. Jadi kalau saat kita berdoa, kita membawa jam-jam santai kita, ya waktu kita harusnya sudah tidur kita bangun, itu perih, makanya kita korban. Gitu. Apa? Kita doakan orang lain, ya tidak mengutuk musuh kita, tetapi musuh kita bawa doa. Kalau punya musuh ya di sini nggak ada yang punya musuh, ini orang-orang baik semua. Jadi ingat, berdoa itu juga korban, jangan doanya sembari tiduran. Bangun, berdoa. Apalagi kalau gereja punya jam-jam doa, di sini pasti ada. Ya, karena dari dulu saya diajarin sama Om Martin berdoa. Gitu. Ya, puji Tuhan lah kita yang di sini ya, kita bisa bertumbuh sama-sama. Amin. Siapa di sini yang bertumbuh di tempat ini? Semua, ya. Malu-malu, ngaku-ngaku malu. Nanti dilihat Om suruh doa terus. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
Sebentar lagi saya selesai. Tapi saksiannya belum ya, Gisel ya. Boleh ya. Yang pertama kita harus ambil sikap dan keputusan di hadapan Tuhan untuk tidak bersungut-sungut. Gak boleh bersungut-sungut. Hidup itu benar-benar terasa sulit ketika harapan kita memang tidak tercapai. Kita jangan bersungut-sungut. Ya, jangan simpan dendam. Jangan simpan sakit hati. Bapak Ibu tahu nggak sih? Ya, saya ini pernah operasi di belakang sini. Sekalian aja lah ya, kesaksiannya tempel-tempel di bahan ini ya. Saya pernah operasi saya saraf kejepit di leher. Orang-orang saraf kejepit di pinggang, di dengkul, ini di leher nggak kira-kira. Ya, di sini nih. Saya dioperasi segini. Dibilang bodoh. Ada beberapa pendeta teman saya bilang, kamu bodoh. Bodoh ngapain operasi. Siapa sih yang nggak mau sakit sembuh mujizat? Saya juga mau. Tetapi Tuhan izinkan saya proses. 3 bulan dokter bilang 2 tahun saya lumpuh. Habis dioperasi potong kan, putus semua kan, sampai ke bawah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, ini aja nih, bawel ke atas. Bawel, tukang makan, apa aja, tapi kesini nggak bisa ngapa-ngapain. 2 tahun kata dokternya. Dokternya profesor, saya pegang 3-4 profesor. Tuhan kasih saya 3 bulan bangun. Mujizat gak? Mujizat. Setiap hari Tuhan bunyiin ini, kretek di sini. Besok apa ya? Besok pagi tangan saya goyang. Tuhan besok apa lagi? Besok apa lagi? Jadi hari-hari saya selalu di dalam mujizat demi mujizat. Saya bersyukur saya dioperasi. Saya bersyukur saya pernah lumpuh. Karena sejak itu saya diangkat Tuhan. Terus naik, nggak berhenti sampai detik ini. Ya, Tuhan kasih saya sampai kayak gitu loh. Jadi saya kasih tahu, kalau orang ngomong saya bodoh, saya sakit hati ya. Ada sakit hati, tetapi saya nggak simpen. Kecewa boleh datang nggak? Boleh-boleh aja, karena nggak ada yang bisa larang kecewa datang. Kadang kita jatuh aja sakit, bener? Apalagi disakitin orang, ngomongan. Kadang kita kecewa gak? Kecewa boleh, tapi tolong jangan simpan itu. Saat dia mau tinggal, kita usir. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kita juga bikin tenang dong. Ampuni orang, gitu. Ambil keputusan untuk tidak kecewa. Yang kedua, lanjut aja langsung. Ya, ambil sikap keputusan untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Nah ini pahit nih. Ya, kalau ada yang bilang, Bapak ngomong sembarangan. Kebenaran firman Tuhan lawan kenyataan. Kenyataannya saya sakit. Kalau jalan naik ntar, kalau turun harus dipegangin istri saya. Kalau enggak saya ikut turun kepalanya. Kenyataannya saya sakit. Tetapi saya tahu kebenaran firman Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah disalib. Menebus segala dosa penyakit saya. Jadi saya kuat. Tahu nggak kalau mau lemes di rumah? Lemes, capek. Saya harus ngajar anak-anak mahasiswa naik 3 lantai. Saya kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan bikin kaki saya kuat. Kenyataannya apa? Sebenarnya kenyataannya saya sakit. Kayak gitu. Jadi ayo perkatakan kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini yang tahu kebenaran firman Tuhan itu apa? Itu firman Tuhan Alkitab tiap hari dibaca. Kayak gitu. Itu ya Alkitab kita dahsyat banget. 100% benar, tidak ada yang salah. Ya. Jadi kalau ada yang masih ragu firman Tuhan, ayo berdoa sama-sama supaya dikasih hikmat sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, kalau yang udah dibilang yang terakhir, siap-siap habis ini makan bakmi di mana? Ambil sikap dan keputusan di hadapan Tuhan untuk hidup
di dalam Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya dekat sama Tuhan? Angkat tangan. Ya, ini ilustrasi aja ya. Kalau saya hidupnya nggak dekat sama Tuhan. Nggak dekat sama Tuhan. Nih ya, ini kan air saya nih. Tadi dikasih. Anggaplah ini bukan air saya nih. Dia dekat sama saya nggak? Dekat kan? Belum tentu ini punya saya. Bisa juga punya band nih. Tadi di sini. Tetapi kalau dia di sini, ini ada dekat apa di dalam? Ini punya saya nggak? Udah pasti punya saya, nggak boleh ada yang ambil. Begitu juga kita sama Tuhan. Kalau kita hanya sebatas dekat sama Tuhan, so what? Lebih baik kita di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita, amin. Jadi hiduplah di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita milik Tuhan. Kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan milik kita. Puji Tuhan, kan begitu. Lebih enak Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Jangan hanya sebatas dekat, tiap hari saya doa aja. Firman Tuhan paling satu ayat, yang B pula dibacanya. Ya, harusnya full, ini yang B bacanya. Tetapi kita tiap hari perdalam firman Tuhan, amin. Jadi siapa di sini yang mau mengambil keputusan untuk menerima pembaharuan dalam doa-doa kita? Ya, sepakatlah sama Tuhan, amin. Ya, saya sedikit kesaksian. Saya itu udah lama sakit di leher ya. Kaku dia, sini kaku. Frozen shoulder. Saya nggak nyangka kalau itu adalah saraf kejepit. Kita pergi ke Johor ya. Kita pergi ke Johor. Mondar-mandir ke sana kan. Ternyata kita pikir penyumbatan di leher. Apa sih? Tekanan darah ya, karena saya pernah tekanan darah 240. Sembari kerja, nggak apa-apa tuh. Masuk rumah sakit pun jalan. Sampai sana dokternya marah-marah kan. Lalu kata dokter Johor, saya kena saraf kejepit, harus operasi. Tunggulah 2 tahun, saya kan harus beriman kan katanya kan. Sembuh 2 tahun nunggu. Terapi, semua alat terapi saya udah punya di rumah. Saya beli yang ditarik, diulur, layangan aja. Ditarik, diulur, leher gini. Yang dipanasin, semua punya saya. Obat apa ada, nggak sanggup juga. Lagi jualan, kita kan buka toko kan. Saya tiduran, terus akhirnya udahlah kita ke Jakarta aja yuk, mau di laser. Di laser kan tembak 140 juta. Bisa sembuh, 15 menit pulang katanya. Ternyata saya punya saraf kejepit tuh kayak pisang goreng di sini. Panjang. Jadi kalau saraf kejepit di leher tuh bukan di leher belakang loh Bapak Ibu ya. Di depan dia. Jadi nggak bisa dioperasi dari sini. Langsung pulang ke rumah Bapak. Bukan pulang ke rumah sendiri kan. Jadi dibelah di sini, tulangnya dibuang, diganti, dilonggarin. Dia nggak bisa, saraf kejepitnya nggak bisa diapa-apain. Jadi sekarang masih ada saraf kejepitnya. Kalau di laser nggak bisa, kebanyakan, nanti laser rusak katanya. Kebanyakan Pak, lu punya. Wah, berapa titik tuh. Akhirnya udah. Tapi tahu nggak, pemulihan dari Tuhan Om, luar biasa banget. Ya, pelan tapi nyata. Pelan tapi nyata. Kalau sampai detik ini ada yang masih meragukan kuasa Tuhan, ayo ketemu saya habis ini. Tuhan itu baik banget. Ya, Tuhan sediakan semuanya. Asuransi saya 2 miliar nggak dibayar. Tadi Om ngomong asuransi sini ya.
nggak dibayar sampai detik ini. Kita happy aja, nggak mau tahu. Hari asuransi nggak dibayar, hari itu saya tahu. Saya marah besar sama Tuhan. Tapi jam 4 sore istri saya bilang, kamu bukan orang miskin. Tuhan bisa ganti itu duit dari mana aja. Jam 6 saya bertobat sama Tuhan. Udah plong sampai detik ini. Lu mau bayar ke itu asuransi, kamu mau nggak bayar terserah dah. Tapi Tuhan kasih kebutuhannya hari-hari, Tuhan kasih. Mengikut Tuhan tuh ada up and down-nya, tapi saat kita down jangan keluar dari Tuhan. Ya ditegur sama pemimpin. Tadi ya ngomongin kita kecewa ya. Ditegur sama pemimpin, kita kecewa. Keluar dari gereja. Jangan. Saat kita keluar dari gereja, kita masuk ke gereja lain, di sana kita jadi kuman. Karena kita bawa sakit hati. Jangan ya. Di sini enggak. Saya ngomong begini, saya pelayanan begitu lamanya, dari SMA saya pelayanan. Enggak pernah berhenti, bukannya saya ngomong sombong ya. Saya cuma kasih kesaksian. Mata saya ini pernah lihat keluarga-keluarga yang kecewa sama Tuhan. Kecewa sama gembala. Teman dekat saya, bahkan leader kita ya, kecewa sampai detik ini sama gembalanya. Gembala saya, dia kecewa. Saya datengin gak mau. Saya doain gak mau. Saya ngomong agak keras gak mau. Suami mau pelayanan, istrinya gak mau. Kasihan suami. Istri keras, hatinya keras. Saya bilang sama suami, coba lihat istri lu hatinya dari batu gak? Kan enggak kan? Begitu juga teman-teman Bapak Ibu di sini. Ya. Namanya pengajaran, ya kan di sini diajarin kan, bukan hanya happy haleluya haleluya, bukan kan? Diajarin, Bapak Gembala di sini ngajarin loh, supaya kita hidup berkenan sama Tuhan. Pengajaran itu kadang enak, kadang nggak enak, diterima. Kayak saya tadi bilang, respon kita bagaimana? Saya bukan anak muda lagi ya, umur saya berapa ya? 50-an ya. Jadi saya bolehlah ngajarin dikit ya Bapak Ibu. Saya umurnya udah tua juga loh ini. Ya, om aja yang masih muda. Dulu saya melihat Gisela segini, makanya tadi mau ketemu Timothy digendong-gendong. Tapi om masih awet muda. Karena didoain kan. Puji Tuhan. Om bersyukurlah ya, jemaatnya baik-baik. Percaya Tuhan mau perbaharui kita? Amin. Saya undang pemusik ke depan. Ya, khotbahnya nggak lama-lama kan? Ya, kesaksiannya juga itu aja dulu deh, gitu. Nanti kalau mau dengar kesaksian yang lebih banyak, kita cerita di belakang. Worship leadernya boleh bantu saya Pak. Saya nggak bisa nyanyi Pak. Kalau ntar nyanyi, yang lain pada keluar semua. Kita berdiri, yuk. Mari bangkit berdiri. Semua ambil sikap berdoa. Ayo berkata-kata sama Tuhan. Lagu yang tadi aja. Aku tahu kan? Tuhan tahu. Yuk tutup mata semuanya. Biarlah kita semua ambil keputusan yang terbaik pagi ini. Agar Tuhan pulihkan kualitas doa kita. Tuhan buat kita berkenan. Seperti Daud. Man after my own heart. Baiklah kita tidak bersungut-sungut, tidak kecewa. Baiklah kita berkatakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kenyataannya berbeda. Ambil keputusan untuk hidup di dalam Kristus.
Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan lepaskan berkat-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan lepaskan roh doa-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan roh doa-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Kami butuh roh doa-Mu Tuhan. Kami butuh roh kudus-Mu Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Kami mau direstorasi Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau ambil keputusan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup selalu taat kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan bersyukur Tuhan. Membangun mesbah Tuhan. Amin. Bersama-sama Tuhan. Baik keluarga, antar jemaat maupun di tempat ini Tuhan. Haleluya. Bersama hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan, mari arahkan tangan kita buat Bapak Gembala kita. Amin. Dalam Tuhan nama Yesus. berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Biar kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Haleluya. Tuhan. Dalam nama Tercurah, Yesus. tercurah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penyertaan Haleluya. Tuhan. Kami sepakat Tuhan Dalam mendukung nama setiap pelayanan hamba-Mu di tempat ini Amin. Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Amin. Sepakat Tuhan. Dalam Katakan nama Yesus. sepakat. Sepakat. Sepakat bersama Sepakat. mendukung gembala kami Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak Gembala kami beserta keluarga yang ada. Para pelayan Tuhan. Semua tim pelayanan di tempat ini Tuhan Amin. memberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Yesus. Biarlah kami sehati, sepikir bersama dengan Tuhan melayani umat-Mu Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Amin. Tuhan. Terus tingkatkan talenta kami dalam kami Amin. melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami Terima mengucap kasih syukur. Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kasih dan perhatian. Ternyata hal-hal kecil yang dulu pernah dilakukan di sini diingat ya. Yes. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa, kita angkat tangan kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, seluruh
Ya ampuni orang, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Allah, katakan lagi, Dia ampuni orang berdosa, sembuhkan yang sakit. Dia ampuni orang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan di akhir ibadah ini. Kami bawa dan serahkan kepada Tuhan saudara-saudara kami semua, khususnya saat ini. Kami bawa di hadapan Tuhan Ibu Wasdono yang sakit pada perut kanan bagian bawah. Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku berkuasa. Tangan-Mu yang berlubang paku sanggup menyembuhkan. Karena itu Tuhan, kami berseru dan memohon belas kasihan Tuhan dinyatakan. Mari saudara masing-masing angkat tangan, arahkan kepada Bu Wasdono. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami beriman dan yakin bahwa kuasa Tuhan dinyatakan untuk kesembuhan Bu Wasdono. Segala penyakit, kami nggak tahu penyakit apa yang ada di bagian kanan bawah perutnya, tapi kami yakin kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena itu kami perintahkan segala penyakit keluar dan pergi dari Bu Wasdono dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus sembuhkan. Darah Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Bu Wasdono sembuh dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Ibu Yoneka yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Juga berkati, kuatkan anak-anak dari Bu Yoneka, terutama mereka yang merawat setiap hari, baik itu Ibu Risma dan juga Krisman dan keluarganya. Tuhan berkati, berikan semangat, berikan sukacita, sehingga semua bisa dijalankan dengan baik. Juga kami berdoa buat Sevanya, anak dari keluarga Lianto yang demam. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu untuk Sevanya, biar darah Tuhan Yesus menyembuhkan Sevanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, berkati korban persembahan anak-anak-Mu, berkati persembahan persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Pundi-pundi anak-anak-Mu, Tuhan isi penuh, bahkan berlimpah. Sebab mereka mengerti mana bagian Tuhan dan mana yang harus dinikmati bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami juga berdoa buat Lina, buat Nanda yang kurang sehat dalam proses pemulihan, kesembuhan. Juga buat Pastor Gisel. Tuhan Yesus, ulurkan tangan Tuhan jamah sehingga kesembuhan sempurna terjadi pada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, nyatakan selalu penyertaan dan berkat Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.